Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Profesor Salim Said. Ini dari sisi luar negeri sejauh mana dampaknya sebagai bekas dubes di Eropa dan apa akibatnya dan bagaimana menurut Bos Salim? Saya tidak akan bicara dramatis karena acara kegiatan melaksanakan eksekusi sudah sangat dramatis. Ya. Begitu dramatisnya, setiap kita menunda eksekusi, kita berhasil mengundang banyak orang memaki-maki kita. Begitu. Jadi lebih cepat diselesaikan ini lebih baik. Sebab kalau tidak, semua orang yang berkepentingan atau tidak itu suka ketemu wartawan TV One, Berita Satu, Metro untuk kasih komentar. Dan ditunda. Lalu orang luar negeri bilang, lu takut dia, tekan aja terus. Dan Jokowi harus terpaksa menunjukkan dia nggak bisa ditekan. Daripada ngurus masalah lain, dia terpaksa mengurus itu. Saya nggak ngerti, ini sumber kesalahan Pak Jokowi kah, apa Kejaksaan Agung kah? Ya, sehingga semua soal menggali liang kubur tadi disiarkan di TV. Apa perlunya? Semua orang mati nanti kan atau dibakar atau dikuburkan. Saya nggak ngerti negeri ini. Bagaimana hal yang sederhana menjadi dramatisir. Ini saya kira Bung, karena terlalu banyak TV. Akibatnya TV-nya cari banyak berita. Jadi orang senang ngomong terus. Lalu ini dilaporkan oleh kedutaan. Saya tahu itu. Saya bekas duta di Eropa TV nggak banyak. Ya banyak juga. Tapi saya kira mereka tidak suka yang dramatis. Saya ingat mengalami beberapa kali hukuman mati di Amerika. Bukan di kota saya, tapi saya lihat TV. Yang saya lihat cuman pada malam eksekusi orang-orang kumpul depan penjara menyalakan lilin. Nggak ada ribut, nggak ada TV One diskusi di sana. Bagaimana ini? Bla bla bla. Nggak, orang protes. Kita ini suka seremoni, kita ini suka show, dan itu dibaca lain di luar negeri. Itu yang saya kira kalau Anda tanya dampak internasionalnya itu, kita lah yang mengundang. Kalau cepat selesai, seperti di Saudi, dia tidak beritahu pemerintah, dia pancung aja. Nggak ribut kan? Kita tidak belajar dari sana. Cepet-cepet aja gitu loh kalau sudah diputuskan. Nah akibatnya kan begini. Oke. Jadi tepat dong judulnya drama eksekusi. Harus lebih berat dari itu judulnya. Apalagi? Itu sudah itu show. Ya, semua orang jaksa agung dengan pangkatnya kayak Jenderal Bintang 4 memberi keterangan, juru bicaranya memberi keterangan. Apa yang harus dijelaskan terus-menerus? Bingung saya. Oke. Sebagai ilmuwan politik, saya sekarang tidak terlalu tertarik membicarakan soal perlu tidaknya melanjutkan atau menghapuskan pelaksanaan hukuman mati. Menurut saya itu perlu seminar besar, bukan talk show seperti ini. Oke. Yang penting kita bicarakan sekarang adalah kasus eksekusi 10 atau 9 terhukum karena pidana narkoba. Itu yang perlu dibicarakan. Sebagian sudah dibicarakan tadi. Ada kasus Mary Jane dan sebagainya. Nah, catatan saya yang lain adalah saya harus menghormati keberanian dan ketegasan Jokowi melaksanakan eksekusi hukuman mati setelah bertahun-tahun sebelumnya tidak ada eksekusi, mesti yang sudah dijatuhi hukuman mati udah banyak, numpuk di penjara. Saya dengar pihak penjara atau kementerian yang bersangkutan itu sudah bicara kepada pemerintah sebelum pemerintah ini bahwa numpuk orang yang sudah dihukum mati lama dan tidak dieksekusi. Nah, sebagai politikus yang cerdas, maaf nih saya berbeda dengan banyak orang yang melecehkan Jokowi. Saya ini Jokowiis dalam pengertian he's a great politician. Okay? Dia jago memainkan isu ini. Ketika orang ribut, ketika BNN menjelaskan korban-korban, Jokowi sebagai politikus membeli isu itu
dan dia lemparkan itu. After all, ya itu sudah diputuskan oleh pengadilan di hukuman mati dan masyarakat lagi marah terhadap itu. Maka dia tidak memberikan grasi, tidak memberikan amnesti atau apa namanya. Begitu. Dalam hal itu saya kira dia cukup cerdas sebagai politikus. Persoalannya yang muncul adalah siapa sebenarnya yang bersalah dengan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang memancing tekanan internasional. Apakah penundaan itu atas persetujuan, apalagi atas perintah Jokowi, atau itu pelaksana teknis yang ya kurang rapi lah. Saya tidak mau menggunakan kata kasar tidak becus, tapi kurang rapi lah akibatnya. Terus-menerus beramai-ramai mereka muncul di depan kamera TV dan itu dibaca lain di luar negeri. Orang melihat Indonesia ini kemungkinan bisa ditekan. Maka mulailah ramai-ramai. Kalau mau lihat ini, tunda lagi eksekusi itu. Akan ada lagi negara yang ikut protes. Dan kita diberi lagi kesempatan untuk membuktikan kita hebat. Ditekan pun kita jalan terus. Saya kira itu yang kita harus membacanya begitu. Itu semua akibat penundaan-penundaan itu. Nah, catatan saya yang terakhir, saya nggak banyak Bung Karni, mengingat makin meningkatnya penggunaan narkoba tadi dikatakan oleh Pak Togar, maka mungkin harus ada pemikiran baru bagaimana cara mengatasi bahaya narkoba. Mungkin cara mengatasi yang baru ini menolong kita menghindarkan kita dari menjatuhkan hukuman mati. Jadi hukuman mati itu bukan menghapuskan hukuman mati selesai, ya. Sebab you hapuskan atau tidak di pihak sana yang tidak diputuskan oleh pengadilan juga kena hukuman mati tanda petik. Oke? Nah mungkin kita harus menemukan cara. Misalnya salah satu cara adalah saya nggak habis pikir kenapa ada pabrik narkoba di penjara. Mana itu pegawai penjara yang digaji oleh negara? Apa yang terjadi? Menterinya, bagaimana dia mengontrol bawahannya? Ini kan aneh ini. Nah kalau itu saja tidak bisa kita tertibkan, saya bisa mengerti kalau teman-teman yang mengerti hukuman mati mengatakan menjatuhkan hukuman mati di negeri yang pelaksanaan hukumnya nggak benar. Ada besar kemungkinan orang dihukum mati sebenarnya bisa tidak dihukum mati. Kira-kira gitu. Baik, sekarang Pak Cipta. Saya cuma mau itu saja, Bung. Baik. Terima kasih. Saya hampir banyak persamaan pendapat dengan Pak Salim. Begini Bung Karni, saya pernah nonton 2 film Hollywood. Temanya sama. Menceritakan saat menjelang eksekusi mati. Dikasih lihat itu. Waduh, sedih luar biasa sekali ya. Sampai rantah-rantah begitu loh. Saya kira penonton ada yang nggak berani nonton, dimatikan televisi itu ya. Luar biasa kesian, bangun bulu kudu kita gitu ya. Kesian sekali. Nah, itu kan satu sisi. Ini dari tadi bicara-bicara ini terutama teman-teman dari LSM hanya satu sisi kan. Bung Karni wartawan kan. Wartawan diajarkan supaya menulis check and balance, both sides gitu kan. Ya, both side. Nah, saya sependapat dengan yang Bapak-bapak dari BNN itu bahwa memang mengerikan ya. Narkotik ini. Tadi teman kita itu keliru, dikatakan narkotik adalah crime. Salah. Narkotik sudah distempel resmi oleh PBB bukan crime, extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Karena kejahatan luar biasa harus di-tackle dengan solusi yang luar biasa juga. Begitu loh. Extraordinary ya. Nah, memang saya juga sependapat hukuman mati tidak serta-merta menyelesaikan masalah narkoba. Tapi saya hakul yakin dengan deterrent effect-nya itu. Ya, saya yakin sekali. Ya contohnya ya misalnya Singapura gitu. Orang pada takut kan? Kenapa di Indonesia ini makin marak narkoba? Pergi ke Tanah Abang Bukit, pergi ke Puncak. Banyak orang kawin kontrak di sana juga banyak narkotik di sana. Makin kotor sekali. Lihat pergi ke Mangga Besar. Karena demikian, karena orang luar tuh tahu hukum diri sangat lemah. Pergi ke Mangga Besar ngapain? Lah, narkotik dengan seks itu saudara kembar. Di sana free sex, di sana pasti narkotik. Lihat di Puncak juga begitu, lihat sekarang lagi apartemen lagi, macam-macam gitu kan. Jadi menurut saya mesti didor Pak Karni. Saya setuju sekali, tapi di selektif
ya mesti yang gembong-gembong. Misalnya tadi dikatakan dia bikin pabrik macam-macam, itu sadis. Kalau dikatakan siapa sekarang yang korbannya itu, nah, saya pernah dikibulin oleh satu orang, dia datang ke rumah saya, mengaku teman anak saya. Datanya persis sama semua, dikibulin saya. Handphone saya hilang. Lalu saya ke rumah orang tuanya, saya pergi ke rumah. Bagaimana nih Paknya? Orang tuanya bilang, saya angkat tangan. Sudah nggak sanggup lagi dengan anak saya ini. Barang-barang dijualin semuanya Pak. Nah, yang paling sadis narkoba adalah dia menyasar juga anak-anak kelas 5, kelas 4 dalam bentuk permen, dalam bentuk coklat. Itu kan gila sekali. Sadis. Kue juga begitu kan. Nah, saya kira memang harus diperangin all out. Sekali lagi, hukuman mati tidak menyelesaikan. Tapi saya yakin hukuman mati akan membawa deterrent effect yang bagus. Minimal dengkul orang itu akan gemeteran kalau dilakukan. Dengkul itu bahasa Betawi, Pak Karni gitu loh. Nah, saya kira perlu di sini saya angkat topi dengan Presiden Jokowi. Biasanya saya suka kritik kan, di sini saya angkat topi, keliru kalau Pak Jokowi mengatakan Desember pertama kali. Waktu kampanye Pak Jokowi sudah bicara, saya tidak akan kompromi dengan kejahatan narkotik. Sekarang saya kira dia memenuhi janjinya. Memang seperti Pak Salim mengatakan ini terlalu didramatisir, ya. Terus panjang terus, ya bicara macam-macam sehingga kelihatan untuk menguras air mata rakyat Indonesia. Sehingga mungkin makin banyak masyarakat itu yang sependapat, kesianlah, jangan dihukum mati lah. Nah, at that moment rakyat lupa apa dampak sadis dari kejahatan narkoba. Jadi tidak ada jalan lain menurut saya, Pak Karni Ilyas. Didor. Itu Pak Karni. Baik. Bersama kita juga ada mantan dubes Brazil, Pak Bali. Setuju nggak dengan pendapat mantan dubes Ceko ya? Terima kasih Bang Karni. Saya tidak ingin mengatakan setuju atau tidak, tetapi saya ingin menempatkan hukuman mati itu dalam konteks internasional saat ini, Pak. Yang pasti, seperti juga Perdana Menteri Singapura mengatakan, bahwa there is no consensus, tidak ada global consensus mengenai penghapusan hukuman mati. Itu adalah kenyataan dan fakta. Kalau kita berbicara angka, kita bisa mengambil hasil voting terakhir tahun 2014, 18 November di New York mengenai moratorium terhadap hukuman mati. Angkanya menunjukkan 117 menentang hukuman mati, 38 menyetujui hukuman mati, 34 abstain. Artinya apa? Ada 72 negara yang masih di dalam hukumnya menempatkan hukuman mati, dan 38 negara masih melakukan hukuman mati secara aktif, termasuk Amerika dan Singapura. Dari 38 itu yang melaksanakan hukuman mati untuk hukuman mati untuk narkoba itu ada 24 negara. Kalau kita bicara Januari tahun ini, Pakistan melaksanakan eksekusi 24. Tidak ada protes, tidak ada suara. Kecuali Begitu tidak ada drama juga. Memang pelaksanaannya tidak dilakukan secara heboh atau kita katakan selebritas seperti sekarang ini, Pak. Ini TV-nya nggak banyak di Pakistan. enggak. Masalahnya kita harus lihat dalam dua sisi, Pak. Tadi Pak Salim mengatakan kita dikecam. Tetapi di balik kecaman itu, Pak, dunia sekarang tahu bahwa jangan pernah membawa narkoba ke Indonesia. Ada jutaan potensial turis yang akan stay away untuk membawa narkoba. Itu kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah bisa membuktikan, tapi itu nyata. Itu deterrent effect, seperti yang dikatakan.
saya ingin mengoreksi satu lagi Pak. Bahwa kejahatan narkoba itu memang tidak ada konsensus sebagai extraordinary crime. Tetapi jangan senang dulu Pak. Karena biar Profesor Cipta Lepsana. Enggak. Ya tunggu dulu. Dengar ya. Tunggu dulu Pak. Karena saya mohon maaf, saya bacakan artikel 23 Control Convention Psychotropica 1971. Di situ menyebutkan a party may adopt, ini yang penting, more strict or severe measure than those provided by this convention. Artinya apa? Kita bisa melaksanakan hukum yang luar biasa untuk menghukum kejahatan narkoba. Dan itu semua artikel 61. Ini harus difahami dulu bahwa ini strict, ya. Loh, bukan extraordinary. Dalam artian dia tunggu, saya belum selesai. Itu jangan diartikan salah nanti. Tidak, itu tidak diartikan salah. Karena konvensinya mengatakan, if in its opinion, such measures are desirable or necessary for the protections of the public health and welfare. Jadi kalau untuk menyelamatkan bangsa, negara, dan generasi yang akan punah karena narkoba, semua negara diberikan dan konvensi menyetujui. Terima kasih. Kita lihat pemirsa.